perkenalkan, nama saya Umi Habibah dari kelompok 7 mata kuliah Fikih Muamalah kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan subbab tentang pengertian al-qard atau utang piutang dan dasar hukumnya. Yang pembahasan pertama yaitu pengertian al-qard atau utang piutang. Menurut ulama Malikiyah, al-qard atau utang piutang adalah suatu penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai iwad atau imbalan serta tambahan dalam pengembaliannya. Jadi misal kita berhutang kepada teman kita 50.000, saat pengembalian hutang tersebut kita juga harus mengembalikan dengan jumlah yang sama, yaitu uang 50.000 atau suatu barang yang sepadan dengan uang 50.000 tersebut. Pembahasan kedua yaitu dasar hukum iwad atau hutang piutang. Dasar hukum utang piutang ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu dasar hukum Al-Quran, dasar hukum hadis, dasar hukum ijma, dan dasar hukum kaidah fikih. Yang pertama yaitu dasar hukum Al-Quran. Dasar hukum utang piutang ini terdapat dalam Al-Quran firman Allah, Quran surat Al-Hadid ayat 11, yang artinya, siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipat gandakan balasan atau balasan pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh. Hukum utang piutang ini terdapat dalam Al-Quran firman Allah, Quran surat Al-Hadid ayat 11, yang artinya, siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipat gandakan balasan atau balasan pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. Yang kedua yaitu dasar hukum hadis. Dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukan seorang muslim mereka yang meminjamkan muslim lainnya 2 kali kecuali yang satunya adalah senilai sedekah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga yaitu dasar hukum ijma, dan yang keempat yaitu dasar hukum kaidah fikih. Jadi dari dasar hukum tersebut, dari keempat dasar hukum tersebut dapat kita simpulkan bahwa Islam itu memperbolehkan adanya utang piutang. Namun di dalam utang piutang tersebut tidak boleh adanya riba. Apa itu? Untuk materi yang kedua adalah rukun dan syarat al-qard. Yang pertama adalah rukun. Rukun yang pertama adalah muqrid atau orang yang akan memberi hutang. Rukun yang kedua adalah muqtarid atau orang yang akan berhutang. Yang ketiga adalah muqtarodi atau barang yang akan dihutangkan. Yang keempat adalah sigot, yaitu akad, ijab, dan qabul. Kemudian ada syarat dari al-qard. Yang pertama yaitu akid, orang yang berhutang dan yang memberi hutang harus sudah balik dan berakal. Dia tidak boleh dalam kondisi gila, tidak dalam kondisi sakit atau payah, tidak dalam kondisi perwakilan kecuali dalam keadaan darurat. Kemudian yang kedua adalah barang tersebut syaratnya itu harus bernilai harta, kemudian dapat dimanfaatkan oleh orang Islam, boleh dimanfaatkan oleh orang Islam. Kemudian yang ketiga adalah mengenai sigot dari akad tersebut. Sigot itu berfungsi untuk mengikat pihak-pihak yang ada dalam hutang piutang tadi. Fungsinya yaitu seperti menentukan tanggal. Kemudian lafaz dari qard itu harus jelas, tidak boleh ambigu. Jadi niatnya harus memang berhutang. Kemudian fungsi akad bagi orang yang memberi hutang itu adalah untuk menolong orang yang ingin berhutang tadi. Lafaznya contohnya, saya akan berhutang kamu senilai uang ini, saya akan menyerahkannya misalnya tempo 10 hari. Kemudian si pemberi hutang bilang, oke, saya akan memberikan uang ini untuk kamu, semoga bermanfaat untuk kamu.
Syarat yang keempat adalah qard dapat dinyatakan syah apabila barang atau objek tersebut sudah ada di tangan sang orang yang ingin berhutang. Jadi misalnya orang tersebut uangnya atau objek yang masih diutang berada di bank, saya akan ambilkan uangnya besok, maka tempo 10 hari tadi dihitung saat uangnya sudah sampai di orang yang akan berhutang tadi. Itulah. Oke, selanjutnya untuk materi ketiga yaitu hak dan kewajiban mukhrid dan muhtarid. Hak mukhrid adalah mendapatkan ganti rugi yang sepadan dari barang atau uang yang dipinjam oleh muhtarid. Adapun untuk kewajiban mukhrid adalah yang pertama, mukhrid tidak dapat meminta kembali apa yang telah ia pinjamkan sebelum lewat batas yang telah ditentukan. Yang kedua, jika jangka waktu tidak ditetapkan dalam perjanjian, hakim memiliki kekuasaan untuk memberikan kelonggaran kepada muhtarid untuk melunasi hutang-hutangnya. Yang ketiga, jika dalam perjanjian disepakati bahwa muhtarid akan melunasi atau mengembalikan uang sesuai dengan kesepakatan, maka hakim dapat menentukan waktu kapan si muhtarid wajib melunasi utang-utangnya. Oke, selanjutnya mengenai hak muhtarid adalah menerima barang yang dipinjam dari mukhrid. Adapun kewajiban dari muhtarid yaitu muhtarid wajib mengembalikan utangnya dalam jumlah dan keadaan yang sama serta pada waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, muhtarid dapat menggunakan barang yang dipinjamnya sesuai dengan sifat barang atau sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam perjanjian tersebut. Nah, itu merupakan dari pembahasan materi ketiga. Oke, sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.